Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu ya. Dan kalian harus tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita masih belajar tematik tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama melihat dan mendengarkan pembelajaran tematik tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Masih ingatkah kalian dengan bunyi sila kelima Pancasila? Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima digambarkan dengan lambang padi dan kapas. Keduanya merupakan kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Padi digambarkan sebagai pangan yang menjadi makanan pokok, sedangkan kapas merupakan bahan dasar dari sandang yang dipakai. Lambang padi dan kapas menggambarkan bahwa antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya tidak ada perbedaan dan kesenjangan sosial. Berikut contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan sila kelima. Yang pertama, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Dan yang terakhir, tidak melakukan perbuatan yang merugikan pihak umum. Perbuatan-perbuatan atau sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila di lingkungan rumah atau sekolah. Perilaku atau sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Yang pertama, tidak pilih kasih dalam berteman. Kalian harus berteman dengan semua teman ya, tidak memilih-milih teman. Yang kedua, melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan bersama. Contohnya apa? Bisa piket kelas kalau di sekolah, kalau di lingkungan rumah, kalian dapat membantu ibu membersihkan rumah. Yang ketiga, menolong adik yang sedang memerlukan bantuan. Nah, kalau yang ini kalian bisa membantu adik kamu saat belajar. Perilaku atau sikap yang tidak sesuai sila kelima Pancasila. Yang pertama, pilih kasih dalam berteman. Ini sikap yang tidak boleh kalian lakukan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, tidak menolong adik yang sedang memerlukan bantuan. Sifat cahaya dapat dibiaskan, dapat dimanfaatkan untuk membuat alat-alat yang dapat membantu pekerjaan manusia. Alat optik merupakan alat untuk membantu penglihatan manusia. Alat optik ada bermacam-macam dan fungsinya berbeda-beda. Kita lihat ya, macam-macam alat optik. Yang pertama ada lup atau kaca pembesar. Yang kedua ada mikroskop. Yang ketiga ada kacamata. Yang keempat ada teleskop, yang kelima periskop, dan yang terakhir adalah teropong. Kita lihat ya fungsinya masing-masing. Lup atau kaca pembesar. Lup atau kaca pembesar adalah alat yang digunakan untuk membantu membaca dan melihat benda yang berukuran kecil. Lup juga dapat digunakan untuk membuat nyala api dengan memfokuskan sinar matahari. Kalian pernah lihat ya benda ini? Mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda dalam ukuran yang sangat kecil, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Mikroskop digunakan oleh orang-orang yang bekerja di laboratorium kesehatan. Nah, mikroskop juga ada di sekolah ya. Biasanya kalau di sekolah letaknya ada di laboratorium IPA.
digunakan untuk praktek anak-anak. Kacamata. Nah, benda ini sudah tidak asing lagi ya bagi kamu. Kacamata adalah alat yang dapat membantu seseorang untuk dapat membaca dan melihat. Selain itu, kacamata juga memiliki fungsi untuk menghindari kontak mata langsung dari paparan sinar matahari dan debu saat berkendara. Kacamata sangat berarti sekali manfaatnya bagi mereka yang memiliki riwayat mata min atau buat orang tua yang matanya sudah plus. Teleskop. Teleskop adalah alat yang digunakan untuk melihat atau mengamati benda-benda yang ada di luar angkasa, seperti bulan, bintang, dan benda-benda langit lainnya. Periskop. Periskop merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati suatu objek dari posisi tersembunyi karena tidak dapat dilihat secara langsung. Periskop digunakan pada kendaraan tempur lapis baja dan kapal selam. Periskop dalam kapal selam digunakan untuk melihat benda-benda di permukaan air. Teropong. Nah, benda ini juga tidak asing ya buat kamu. Teropong adalah alat yang digunakan melihat benda yang jauh agar tampak lebih jelas. Nah, semua benda-benda optik tersebut yang telah kalian lihat dapat membantu pekerjaan manusia. Mari kita bersama-sama mengenal pahlawan wanita yang ada di Indonesia. Cut Nyadin. Cut Nyadin lahir pada tahun 1848 dari keluarga kalangan bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar. Ayahnya bernama Teku Nanta Sutia, seorang ulu balang. Beliau mendapatkan pendidikan agama dan rumah tangga yang baik dari kedua orang tua dan para guru agama. Semua ini membentuk kepribadian beliau yang memiliki sifat tabah, teguh pendirian, dan tawakal. Ketika Perang Aceh meletus tahun 1873, Cut Nyadin selalu memberikan dukungan dan dorongan semangat kepada Teku Ibrahim suaminya untuk turut aktif di garis depan. Dengan semangat menyala, beliau mengajak seluruh rakyat Aceh untuk terus berjuang. Saat Teku Ibrahim gugur, beliau tetap meneruskan perjuangan. 2 tahun setelah kematian suami pertamanya, Cut Nyadin menikah kembali dengan Teku Umar. Seperti Teku Ibrahim, Teku Umar adalah pejuang kemerdekaan yang hebat. Suatu ketika, Teku Umar pernah mengecoh Belanda dengan pura-pura bekerja sama pada tahun 1893. Setelah itu, ia kembali memenangi dengan membawa lari senjata dan perlengkapan perang lainnya. Namun, dalam pertempuran Melaboh tanggal 11 Februari 1899, Teku Umar gugur. Sejak meninggalnya Teku Umar, Cut Nyadin memimpin dan mengatur perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda. Seluruh barang berharga yang masih dimilikinya dikorbankan untuk biaya perang. Meski tanpa dukungan dari suami, perjuangannya tidak pernah surut. Perlawanan yang dilakukan secara bergerilya itu dirasakan Belanda sangat mengganggu, bahkan membahayakan kedudukan mereka di tanah Aceh. Dengan alasan itu, pasukan Belanda selalu berusaha menangkapnya. Kehidupan yang berat di hutan dan usia yang makin menua membuat kesehatan perempuan pemberani ini mulai menurun. Ditambah lagi, jumlah pasukannya terus berkurang akibat serangan Belanda. Akhirnya, beliau tertangkap Belanda dalam sebuah pengepungan besar-besaran di tempat persembunyian. Beliau kemudian diasingkan ke Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Hingga akhir hayatnya, beliau mengisi waktu dengan mengajarkan ilmu agama bagi masyarakat sekitar pengasingannya di Sumedang. Beliau meninggal pada tanggal 6 November 1908. Cut Nyadin
meninggal karena usia tua. Beliau diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 2 Mei 1964. Nah, kalian dapat melihat ya gambar dari pahlawan wanita yaitu Cut Nyadin. Pahlawan wanita berikutnya adalah Martha Christina Tiahahu. Kita lihat ya kisah perjuangan Martha Christina Tiahahu, Sri Kandi dari tanah Maluku. Ia tidak hanya berjuang dengan mengangkat senjata, namun juga mengorbankan semangat kaum perempuan Maluku untuk turut mendampingi kaum lelaki di medan pertempuran. Usianya baru 17 tahun, masih muda ya. Tatkala ia terjun langsung dalam medan perang melawan tentara kolonial Belanda. Gadis yang lahir pada tanggal 4 Januari 1800 di desa Abubu, Nusa Laut ini merupakan putri sulung dari Kapitan Paulus Tiahahu, salah satu pemimpin tentara rakyat dari Maluku. Dialah Martha Christina Tiahahu, Sri Kandi dari tanah Maluku. Meski masih sangat belia, ia dikenal baik di kalangan para pejuang dan masyarakat, sampai di kalangan musuh sebagai gadis pemberani dan konsekuen terhadap cita-cita perjuangannya. Dengan rambut panjangnya yang terurai ke belakang, serta berikat kepala sehelai kain berang atau berwarna merah, ia mendampingi ayahnya angkat senjata untuk mengusir penjajah di Pulau Nusa Laut maupun di Pulau Saparua. Dalam perjuangannya, Martha Christina juga turut berperan dalam pertempuran melawan Belanda di Pulau Saparua, tepatnya di desa Au Ulat. Di tengah keganasan pertempuran itu, Martha Christina tampil memberikan kobaran semangat kepada pasukan Nusa Laut untuk menghancurkan musuh. Pada pertempuran tersebut, Riesemond, seorang pemimpin perang Belanda, dapat dihabisi oleh pasukan Martha Christina. Dengan kematian pemimpin Belanda, penjajah semakin brutal dalam menekan dan menyerang rakyat Maluku. Tanggal 12 Oktober 1817, Vermeulen Kringer memerintahkan serangan umum terhadap pasukan rakyat. Vermeulen Kringer memberi komando untuk keluar dari kubu-kubu dan kembali melancarkan serangan dengan sungkur terhunus. Martha Christina dan sang ayah serta beberapa tokoh pejuang lainnya tertangkap dan dibawa ke dalam kapal Everston. Karena masih sangat muda, Martha Christina Tiahahu dibebaskan. Namun sang ayah, Kapitan Paulus Tiahahu, tetap dijatuhi hukuman mati. Pada suatu operasi pembersihan pada bulan Desember 1817, Martha Christina Tiahahu beserta 39 orang lainnya tertangkap dan dibawa dengan kapal Everston ke Pulau Jawa untuk dipekerjakan secara paksa di perkebunan kopi. Selama di atas kapal, kondisi kesehatan Martha Christina Tiahahu semakin memburuk. Ia menolak makan dan pengobatan. Akhirnya, pada tanggal 2 Januari 1818, selepas Tanjung Alang, Martha Christina Tiahahu mengembuskan napas yang terakhir. Martha Christina Tiahahu secara resmi diakui sebagai pahlawan nasional tanggal 20 Mei 1969 berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 /TK tahun 1969. Berkat pengorbanannya tersebut, pemerintah Maluku membuat monumen untuk mengenang jasa Martha Christina Tiahahu. Sekarang kita lihat ya informasi penting mengenai kisah perjuangan Martha Christina Tiahahu, Sri Kandi dari tanah Maluku. Yang pertama, Martha Christina Tiahahu lahir pada tanggal 4 Januari 1800 di desa Abubu, Nusa Laut. Yang kedua, melawan kolonial Belanda sejak usia 17 tahun. Yang ketiga, secara resmi diakui sebagai pahlawan nasional tanggal 20 Mei 1969
Dan yang terakhir, wafat pada tanggal 2 Januari 1818. Setelah kalian menyaksikan dan mendengarkan pembelajaran tematik, saatnya kalian untuk mengerjakan tugas, yaitu tugas IPS. Tugas ini kalian kerjakan di buku PR tematik. Jangan lupa tulis soalnya ya. Sekian pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran tematik berikutnya. Terima kasih.